Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Aziza doakan dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat ya belajar daringnya. Abang dan kakak, kita lanjutkan tema 4 kita, kewajiban dan hakku ya, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 5 dan 6. Abang dan kakak, untuk mengambil berkah dalam pembelajaran hari ini, ada baiknya kita sama-sama berdoa yuk. Berdoa dimulai, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita baca berdoa bersama tadi, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali atau hasil bagi dua bilangan cacah. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat syarat. Nah, abang dan kakak, kita akan mulai belajar. Hari ini kita akan belajar senang berada di sekolah. Nah, Miss mau bertanya nih, abang dan kakak pasti sudah rindu kan dengan sekolahnya? Ya, Miss dan kamu sangat rindu dengan suasana sekolah. Miss rindu bertemu dengan kamu pasti rindu bertemu dengan teman-teman kamu rindu belajar bersama guru, kamu rindu bermain bersama teman, ya kan? Nah, pasti sudah bosan nih belajar daring di rumah. Kalau begitu, abang dan kakak jangan lupa ya doakan setiap selesai sholat agar kita segera bertemu dan belajar kembali di sekolah, dan agar pandemi ini segera berakhir ya abang dan kakak. Nah, setiap abang dan kakak ya wajib membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Miss sebagai guru dan kamu sebagai siswa ingin merasa bahagia di sekolah ya. Seperti halnya kamu yang bersekolah di SDIT Nurul Ilmi. Kamu sekolah dari pagi sampai sore, berarti kamu pun ingin senang berada di sekolah. Berikut adalah saran agar kamu senang berada di sekolah. Nah, yang pertama, berteman dengan siapa saja. Jika kamu ingin betah di sekolah, kamu harus punya banyak teman ya. Jadi ketika kamu punya banyak teman, kamu tidak merasa bosan dan kamu akan senang ketika kamu mau pergi ke sekolah. Semangat karena kamu akan menggapai ilmu hari ini, bertemu dengan guru dan bertemu dengan teman-teman yang kamu rindukan. Yang kedua, berbicaralah dengan sopan. Jika kamu berbicara dengan sopan, walaupun dengan teman kamu atau dengan adikan kelas kamu, maka otomatis semua orang akan suka pada kamu. Semua orang akan sayang karena kamu berbicara dengan sopan. Yang ketiga, saling berbagi. Hal ini juga sangat penting ya abang dan kakak, saling berbagi. Berbagi itu tidak hanya soal makanan. Berbagi bisa dengan kamu membantu teman kamu ketika teman kamu misalnya tidak membawa setip, tidak membawa pensil ya, kamu berbagi dengan teman kamu, pensil kamu yang punya lebih kamu pinjamkan ya. Nah, itu berbagi ya abang dan kakak. Kalau kamu tidak mau berbagi ya, maka kamu pasti punya sedikit teman dan teman-teman kamu juga tidak suka pada kamu. Nah, yang keempat, saling menghormati. Hal ini juga sangat mendukung ya abang dan kakak supaya abang dan kakak senang berada di sekolah. Sama halnya kalau kamu saling menghormati siapa saja, menghormati guru, menghormati teman kamu atau orang yang lebih tua seperti abangan kelas kamu, maka abang kelas kamu akan sayang juga kepada kamu dan kamu akan senang berada di sekolah. Yang kelima, saling membantu dan bekerja sama. Nah, jika temanmu sedang kesulitan, maka kamu harus ngebantunya agar nanti kamu juga pasti dibantu karena kamu sudah membantu orang. Itu adalah janji Allah ya nak. Dan pastinya teman kamu juga kalau kamu rajin ngebantu dia, maka dia tidak akan lupa tuh pada bantuan yang telah kamu berikan kepada mereka. Nah, yang keenam, hormat kepada guru dan sayangi teman.
Jika kamu menghormati guru kamu dan kamu juga sayang pada teman kamu, otomatis pasti guru-guru juga akan sayang dan teman-teman kamu juga akan sayang kepada kamu, sehingga terciptalah kamu menjadi tentram ya di sekolah dan senang di sekolah. Lalu taati aturan sekolah dan saling memaafkan dan jangan sungkan mengucapkan terima kasih. Nah, kalau ada teman kamu yang mengganggu atau teman kamu berbuat salah ya, kamu harus memaafkannya ketika dia sudah meminta maaf. Dan jika kamu berbuat salah, kamu juga tidak boleh malu atau sungkan untuk memohon maaf. Dan jika kamu diberikan pertolongan, jangan kamu malu untuk mengucapkan terima kasih ya abang dan kakak. Oke, itu adalah tadi saran ya untuk kamu agar betah berada di sekolah. Jika ke-8 poin tadi kamu laksanakan, maka pastinya Miss yakin kamu akan betah berada di sekolah. Nah, kita akan belajar tentang pengurangan yang hasilnya sudah diketahui. Kemarin hari Senin dan hari Selasa kita juga sudah belajar tentang pengurangan yang hasilnya sudah diketahui. Bedanya ya abang dan kakak, kemarin itu hasilnya sama dari angka nomor 1 sampai nomor 6. Tapi hari ini kita mempunyai perbedaan ya hasilnya nomor 1 sampai nomor 5. Oke, Udin dan teman-temannya disambut guru saat tiba di sekolah. Penyambutan dimulai 30 menit sebelum bel masuk. Banyak siswa yang disambut setiap harinya berbeda. Jika siswa yang disambut ada 500 siswa, tentukan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut. Ini di sini ada banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut dan banyak siswa yang disambut. Nah, sekolah Udin ini sama seperti sekolah kita ya, SDIT Nurul Ilmi. Nah, kamu setiap paginya disambut oleh guru-guru kamu ya, yang berjumlah 4 sampai 6 orang setiap harinya untuk menyambut kedatangan kamu di pagi hari, dan waktunya selama 30 menit ya abang dan kakak. Begitu juga ketika kamu pulang juga diantarkan ya sampai gerbang oleh ibu-ibu guru ya kan abang dan kakak. Nah, kali ini kita menjumlahkannya ya dengan hasil yang berbeda-beda. Nih misalnya nomor 1 ini ada hasilnya 650. Nah, ingat abang dan kakak mengurangkannya, menaruhkan angka yang di pertama ini harus lebih besar jumlahnya dari jumlah hasilnya 650. Nah, misalnya Miss mau buat 700 nih. 700 berarti kita kurangkan dengan 650. Oke, 0 kurang 0, 0 kurang 5, enggak bisa. Kita pinjam 1 ya dari 7, berarti 10. 10 kurang 7, 10 kurang 5, maka hasilnya 5. Tadi 7 tinggal berapa abang dan kakak? Iya. Oke, nah tadi 7 sudah kita pinjam ya kan, 1 ke 0. Jadi ini angkanya tinggal 7 ini tinggal 6. 6 kurang 6, 0 ya kan, berarti tidak usah kita tulis lagi di depannya ini 0, berarti 700 dikurang 650 hasilnya 50. Berarti maaf, di sini 700 nih 50 ya. 700 dikurang 50 hasilnya 650. Nah, contoh yang kedua 680. Misalnya Miss mau buat angka berapa ya? Angka 800 ya. 800 Miss kurangkan 680. Ingat yang kita kurangkan angka yang sudah kita ketahui hasilnya. Oke, 0 kurang 0, 0 kurang 8 bisa nggak? Nggak bisa Miss, berarti kita pinjam nih angka 1 di sini, jadinya 10 dikurang 8, cara ngitungnya tutup 8, nah sisanya berapa? Iya sisanya 2. Nih ini
tadi 8 sudah dipinjam 1, berarti 8 dikurang 1 7. 7 kurang 6 hasilnya iya, berarti yang nomor 2 ya, 800 dikurang 120, maka hasilnya adalah 680. Abang dan kakak boleh berlatih ya di rumah ya. Nah, tapi ini bukan soalnya, bukan tugas hari ini. Nah, kita lanjut ya abang dan kakak. Setiap orang ingin didengar. Miss juga ingin didengar nih. Kamu juga ingin didengar. Nah, setiap kita pasti ingin didengar apapun itu, maupun kita sedang berbicara memberikan saran, atau kita sedang memberikan masukan ketika di rapat atau di musyawarah atau di kelas sedang belajar, atau ketika kita ingin berbicara curhat mungkin, atau menyampaikan suatu hal unek-unek kita ya, kita ingin didengar ya. Atau hanya kita berbicara pada teman kita, kan tidak enak ya kalau misal kita lagi ngomong gitu sama teman-teman kita, tapi teman-teman kita nggak dengerin gitu, mereka sibuk sendiri dengan kerjaan mereka. Apa yang mereka rasakan? Apa yang kamu rasakan? Sedih ya ketika teman kamu tidak memperhatikan kamu ketika kamu sedang berbicara. Sama ketika Miss sedang menjelaskan pelajaran di depan kelas, kamu tidak mendengarkan Miss, tidak memperhatikan dan tidak menyimak apa yang Miss sampaikan, maka Miss juga merasa sedih ya. Miss merasa tidak dihargai. Begitu juga kamu. Ketika kamu berbicara di depan teman-teman kamu, ingin menyampaikan suatu unek-unek atau penyelesaian dari permasalahan, tapi kalau kamu tidak didengarkan ya, teman-teman kamu tidak mau memperhatikan, kamu juga pasti merasa sedih. Nah, setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini sangat penting ya, dan harus kamu lakukan ya. Kamu itu harus mendengarkan, menatap matanya ya, dan memberikan pendapat ketika teman kamu sedang berbicara. Jangan lupa perhatikan apa yang sedang diucapkannya ya. Kita harus menjadi pendengar yang baik untuk orang lain, karena kita juga suatu hari, suatu saat akan ingin didengarkan dan ingin diberikan pendapat oleh orang lain ya. Kita ingin cerita kita juga didengarkan abang dan kakak. Oke, abang dan kakak ya, paham ya. Nah, hari ini ada tugasnya. Yang pertama, isilah tabel pengurangan berikut dengan jawaban yang benar. Di sini sudah ada jawabannya, dan dari 1 sampai 5 mempunyai jawaban yang berbeda. Ini soalnya tentang pengurangan ya abang dan kakak. Diperhatikan soalnya. Oke, jangan lupa dikasih kemis ya. Nah, dikerjakan dengan baik ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kalian semua. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.